Kita akan masuk ke dalam sebuah tema khotbah yang baru, saudara, setelah Paskah. Dan saya ingin memulainya dengan beritahukan pada saudara sebuah gambaran bagaimana di dalam dunia teknologi kita mengenal istilah pembaharuan, atau kita lebih kenal dengan istilah update. Ini saudara bisa perhatikan, ini di handphone saudara biasa muncul begini. Betul nggak? Dan ini sesuatu yang kita kadang-kadang anggap nggak penting, kadang-kadang kita lewatkan begitu saja, kita nggak lakukan, padahal kita sudah terima, tapi kita nggak kerjakan. Dan akibatnya, saudara perlu tahu bahwa di dalam setiap alat teknologi, entah itu handphone saudara, entah itu speaker, bahkan entah itu kamera, entah itu apapun, saudara perlu tahu bahwa mereka perlu melakukan update secara berkala. Kalau tidak dilakukan, maka biasanya sebuah alat elektronik itu tidak bakal mengeluarkan potensi terbaiknya. Atau bisa jadi bakal punya masalah teknis, seperti lebih cepat panas alatnya, handphonenya, atau dia lebih cepat habis baterai, atau dia lebih tidak berfungsi dan sebagainya. Dan saudara perlu tahu begini juga, di dalam Alkitab kita, di dalam firman Tuhan yang kita punya, sesungguhnya Tuhan memberikan kepada kita juga pembaharuan. Setiap manusia, Tuhan berikan pada kita kemampuan untuk melakukan pembaharuan secara berkala. Ada amin nggak, saudara? Mengapa itu penting? Karena dunia kita juga setiap hari berubah dengan cepat. Kalau kita tidak mengikuti perubahan, kita bakal ditinggal orang. Kita bakal ketinggalan. Tetapi saudara perlu tahu, ini jadi masalah karena dunia berubah terlalu cepat. Saking cepatnya, kadang-kadang apa yang dulu kita tahu persis itu merupakan dosa, sekarang kita lihatnya kayaknya nggak begitu masalah lagi. Kayaknya ini mungkin dulu dosa, sekarang nggak lagi. Atau memang zaman sudah berubah, kayaknya itu dulu begitu dihina, dikecam orang, kayaknya sekarang kayaknya sudahlah, zaman sudah berubah. Nah, betulkah demikian, saudara? Karena Tuhan mau kita mengimbangi perubahan dunia, tetapi kita tidak berubah dengan cara yang sembarangan. Tuhan berikan kepada kita 3 kemampuan pembaharuan sesungguhnya. Yang pertama adalah pembaharuan pikiran, lalu pembaharuan kekuatan, dan ketiga pembaharuan harapan. Saya ajak saudara hari ini fokus dengan melihat tentang pembaharuan pikiran dari Roma 12 ayat yang kedua. Mari kita buka Alkitab kita, saudara, di handphone saudara, Roma 12 ayat yang kedua. Yang di rumah, saudara bakal menemukannya di layar saudara, Roma 12 ayat yang kedua. Sudah ketemu? Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya sekali lagi yakin, saudara, ini dimulai dengan soal pembaharuan, soal perubahan. Dan bagi kita tahu persis bahwa perubahan itu penting, kita terus berkembang, beradaptasi, berinovasi. Kalau kita menolak berubah, kita bakal ketinggalan. Kalau kita benci dengan perubahan, kita bakal ketinggalan, kita nggak bisa berkembang. Namun firman Tuhan ini sekali lagi berkata tentang kita tidak boleh sekedar berubah meniru dunia. Kita tidak boleh cuma sekedar meng-copy paste apa yang dunia lakukan. Tuhan rindu begini loh, Tuhan rindu perubahan yang perlu kita lakukan, yang harus kita lakukan setiap hari, itu seimbang dengan namanya pembaharuan budi. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan pembaharuan budi. Ya. Apa itu budi, saudara? Budi dalam bahasa Yunani-nya disebutkan sebagai naos, yang lebih tepat diterjemahkan sebagai pikiran, logika, atau pertimbangan. Artinya Tuhan mau kita mengalami pembaharuan pikiran terus. Penting untuk kita terus mengalami pembaharuan pikiran, karena begini, saudara perlu tahu, bayangkan saja begini. Pikiran adalah seperti sebuah rumah yang perlu selalu kita jaga. Pikiran kita itu adalah seperti sebuah rumah yang perlu selalu kita jaga. Apa yang kita perlu jaga? Kita perlu jaga apa yang kita bawa masuk, dan kita perlu jaga baik-baik apa yang kita bawa keluar. Karena sama seperti sebuah rumah, saudara, apapun yang kita bawa ke dalam rumah, itu mempengaruhi apa yang terjadi di dalam rumah. Betul nggak? Dan apa yang terjadi di dalam rumah, itu mempengaruhi apa yang kita bawa keluar dari rumah. Saudara bayangkan begini saja, kalau misalnya ada seorang papa, setiap hari bawa pulang sampah ke dalam rumah. Kira-kira apa yang bakal terjadi di dalam rumah itu? Kira-kira. Setiap hari pulang, papanya pulang, bukan bawa duit, bawa sampah, bawa pulang ke rumah. Apa kira-kira bakal terjadi di dalam rumah? Ribut, tegang, betul nggak ya? Protes, bakal pindah keluar dari rumah beberapa, betul? Pasti nggak bakal
nyaman di sana. Dan begitu di dalam rumah memang tidak nyaman, kita bakal bawa keluar juga sesuatu dari rumah yang tidak baik. Begitu yang masuk ke dalam rumah adalah sesuatu yang buruk, kita juga bakal terpengaruh, bawa keluar juga sesuatu yang buruk dari rumah. Lalu bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita selalu hanya mengizinkan apa yang bagus masuk ke dalam? Tentu saja ini semua kita sudah tahu. Yaitu kita perlu baca firman Tuhan setiap hari, supaya yang masuk ke dalam terus itu adalah firman Tuhan. Ada amin nggak? Ada amin nggak? Saya yakin kita semua sudah tahu ini. Saya berdoa di gereja kita, semua orang tuh rajin baca firman Tuhan. Ada amin nggak? Karena timnya Muslim itu melakukannya dengan sangat antusias, dengan sangat kerja keras, setiap hari harus mikirin saat teduh buat saudara. Saya berharap kita sudah dimudahkan dan kita semua sudah tahu tentang itu, bahwa kita harus baca firman setiap hari. Lalu apa artinya sekarang sudah khotbahnya sudah selesai, lalu kita tutup doa, lalu kita bisa pulang? Apakah cukup cuma baca firman Tuhan? Seharusnya cukup, saudara. Kalau kita mau mengakui, kita perlu filter. Karena kalau kita mau jujur, saudara, bahkan waktu kita sudah baca firman setiap hari pun, bahkan pada waktu kita sedang baca pun firman Tuhan di depan saudara, kadang-kadang pikiran negatif itu masuk. Betul nggak? Kalau bagi contoh, waktu saudara sedang baca sekalipun tentang mengampuni sesama saudara, saudara harus mengampuni sesama saudara. Kadang-kadang ada pikiran negatif yang muncul bahwa, oke Tuhan, aku bakal bisa ampuni siapapun kecuali si A. Siapa itu si A? Bagi saudara mungkin beda-beda. Bisa jadi si Amlo. Kecuali si Amlo saya nggak bisa ampuni. Atau saudara mungkin pernah baca firman Tuhan dari Matius 5:39, Tuhan ngomong begini, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Rela nggak? Baca lagi, dikatakan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadamu pipi kirimu. Oh, rela nggak saudara? Waktu saudara lagi baca itu, mungkin saudara lagi protes sama Tuhan. Lalu saudara mau coba nurut sama Tuhan, oke lah Tuhan, kalau ada orang jahat sama aku kasih pipi kanan, lalu lagi dikasih lagi pipi kiri, tapi cukup ya Tuhan ya. Kalau sudah kasih pipi kanan, kasih pipi kiri, kalau mau tampar lagi pipi kanan, Tuhan nggak catat kan, berikutnya ngapain kan? Berikutnya terserah saya. Saya mau bejek-bejek, saya mau cekek, saya mau injak-injak, terserah saya. Pokoknya Tuhan nggak ngatur bagian itu. Betul nggak? Kita baca firman Tuhan setiap hari pun, kita lagi baca pun, pikiran-pikiran negatif itu bisa masuk ke dalam kita. Dan karena itu, saudara, kalau kita mau jujur, kita perlu melatih pikiran kita dengan dua filter. Dua filter yang saya sangat sederhana buat saudara. Saya harap saudara bisa ingat khotbah ini dengan begitu gampang, yaitu 2S, saudara. Yang pertama adalah sumber, yang kedua sampah. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan sumber dan sampah. Ini dua filter pikiran yang saudara harus selalu latih punya di dalam saudara, supaya saudara selalu bisa memasukkan apa yang baik dan membuang apa yang buruk. 2S, sumber dan sampah. Yang pertama adalah, kita bicara tentang selalulah ingat sumbernya. Siapa sumber dari segala sesuatu? Kita harus selalu ingat sumbernya, saudara. Dibantu saja, kayaknya nggak nyala. Karena tadi seperti firman yang kita tadi baca di Roma 12 ayat 2, Tuhan ngomong begini, biarlah kamu jangan diserupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga supaya kita apa? Supaya kita dapat membedakan kehendak Allah. Betul nggak? Tuhan ngomong begitu karena Tuhan ingin kita itu ingat bahwa segala sesuatu itu bersumber daripada Tuhan. Ada Mazmur 33 ayat 9, di depan ada, mari kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tuhan memberikan pada kita sebuah pemikiran begini loh, sumbernya segala sesuatu dari Tuhan. Karena itu tujuannya selalu bicara tentang kehendak Tuhan. Karena bukankah begini, kalau kita bilang, kalau kita akui ini betul-betul dalam pikiran kita, oh segala sesuatu itu bersumber daripada Tuhan, seperti firman Tuhan ini. Berarti kita juga harus mengakui begini, waktu Tuhan kasih kepada kita sesuatu, pasti ada kehendak Tuhan di dalamnya. Saya kasih saudara contoh, misalkan saya kasih handphone ini kepada Budiman.
Contoh aja ya, contoh. Jangan dibawa pulang. Kalau pulang pun nanti rumah kita dekat bisa balikin. Saya kasih kepada Budiman. Kalau saya sudah kasih kepada dia, tentu saja harapan saya dia bakal pakai handphone itu sebagai apa? Handphone. Alat komunikasi, betul nggak ya? Kalau dia mau pakai di rumah tuh, ganjel pintu rumahnya bisa nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Bisa nggak? Bisa kan? Tetapi apakah itu sesuai dengan kehendak saya dari pertama kasih kepada dia? Kamu pakai ya, ini untuk buat SMS, telepon, WhatsApp, nonton YouTube, pakai ya. Lalu dia cuma pakai buat ganjel pintu rumah. Bisa nggak saudara? Bisa. Menurut dia boleh nggak? Mungkin dia bakal bilang, kan dia sudah kasih. Kan sudah kasih sama aku, terserah aku lah mau pakai buat apa, boleh-boleh aja. Tetapi kita perlu ingat begini, semua pemberian diberikan kepada kita pasti ada kehendak atau tujuan di dalamnya, betul nggak? Atau misalkan saya dikasih mobil nih, saya dikasih mobil baru, saya bawa pulang ke rumah, lalu saya taruh di garasi, lalu saya nggak jadikan alat transportasi. Saya jadikan itu sebagai gudang tambahan di rumah. Saya buka pintunya, saya masukin barang-barang di rumah, saya jadikan gudang. Bisa nggak saudara? Bisa nggak? Bisa kan? Tapi kira-kira kalau orang yang tahu kasih saya mobil, lu dipakai buat jadi gudang, kira-kira marah nggak? Kira-kira marah nggak, saudara? Marah, betul kan? Sama juga demikian dengan Tuhan. Tuhan, saudara perlu tahu gini, apapun yang sedang saudara impikan, apapun yang sedang saudara rencanakan, harapkan, entah itu bisnis baru, pekerjaan baru, promosi baru, liburan, mobil baru, uang lebih banyak, prestasi yang lebih besar. Suatu saudara mengharapkan itu, membawa kepada Tuhan. Apapun yang sudah saudara terima, sudah saudara nikmati, sudah saudara banggakan, pencapaian yang besar, gelar yang baru, pangkat yang baru, uang yang banyak. Sadarkah kita bahwa waktu tuh segala sesuatu itu sampai kepada kita, sumbernya adalah Tuhan. Dan waktu sudah Tuhan kasih kepada kita, tentu saja kita perlu menyelaraskan kehendak kita dengan kehendaknya Tuhan. Tuhan bukan bilang begini loh, kamu nggak boleh nikmati. Enggak, Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan nggak bilang bahwa kamu terima itu untuk kamu tambah sengsara. Tidak, segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita, Tuhan pengen kita pakai untuk kita nikmati. Betul. Tetapi pasti ada sesuatu yang kehendak Tuhan di dalamnya yang kita tidak pernah boleh lupakan. Kita perlu ingat, apapun yang kita terima, begitu kita bilang thank you Jesus, kita bilang terima kasih Tuhan, kita harus ingat juga, semua ini sumber daripada Tuhan, pasti ada kehendak Tuhan di dalamnya. Kita perlu selaraskan. Kita nggak boleh pernah lupa. Bahkan apapun yang kita terima sesuai dengan kehendak kita, selalu ada kehendak Tuhan di dalamnya. Amin. Amin. Nah, saudara perlu ingat, sumbernya adalah filter kita yang pertama. Apapun yang kita terima, apapun yang kita sedang pikir, apapun yang sedang harapkan, apapun yang sedang kita doakan, kita selalu harus ingat sumbernya, dan kita harus selalu selaraskan dengan kehendak Tuhannya. Itu yang pertama. Ada amin, saudara? Sekali lagi ngomong sama kanan kiri saudara, sekali lagi ngomong, ingat selalu sumbernya. Oke, karena kamu ingat, tolong kembalikan. Saya perlu pakai lagi. Yang kedua, saudara, ini filter yang kedua. S yang kedua tadi apa, saudara masih ingat? Sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kembali pada gambaran tadi, ilustrasi tadi di awal, pikiran adalah seperti sebuah rumah yang perlu selalu kita jaga, kita pelihara. Kita melakukannya dengan memasukkan apa yang baik dan selalu membuang apa yang buruk dari dalam rumah. Betul nggak? Yang kita selalu buang dari dalam rumah adalah sampah. Setiap hari kita pasti bawa keluar sampah dari dalam rumah kita buang keluar. Betul? Betul? Demikian juga dengan pikiran kita, saudara. Kita perlu dengan rutin membuang sampah-sampah di dalam pikiran kita. Lalu apa saja sampah-sampah pikiran itu, saudara? Pertama, Kolose 3:8. Kita baca ini sama-sama di depan ada. 1, 2, 3. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Tuhan ngomong kapan harus dibuang? Tetapi sekarang, betul nggak? Bukan nanti, bukan besok, bukan tahun depan. Tuhan bilang, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, marah, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor. Selagi masih ada di pikiran saudara, sebelum saudara terucap, buang dulu.
Jangan sampai terucap. Buang sekarang. Efesus 4:31. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ini nambahin lagi sedikit dari yang tadi kita baca dalam Kolose 3:8. Ada kata-kata dua yang baru, yaitu soal kepahitan dan pertikaian. Jangan nikmati kepahitan yang kita punya. Kita bisa kok membuat kita termotivasi jadi lebih baik tanpa harus pakai kepahitan yang kita punya. Ada orang-orang yang ngomong begini, karena aku dulu tersakiti, aku dulu terhina, aku dulu direndahkan orang, aku gunakan itu sebagai kekuatan untuk aku jadi lebih baik. Tapi Tuhan ngomong begini loh, enggak, kau punya cara yang lain. Kau bisa gunakan hal yang lain untuk kamu jadi termotivasi. Kepahitan, Tuhan bilang, buang itu, sekat. Satu ayat lagi, Markus 7:21-22. Kita baca sama sekali lagi. 1, 2, 3. Sebab dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Saya lagi Tuhan ngomong begini, segala pikiran jahat termasuk yang cabul, pencurian, pembunuhan, perzinahan, segala sesuatu itu mulai dari hati, mulai dari pikiran kita. Dan Tuhan bilang begini loh, selama itu masih baru jadi benih, baru terpikir, segera buang. Sebelum jadi tindakan nyata. Segera singkirkan. Apalagi saudara, sampah-sampah dalam pikiranmu. Termasuk ini, ide-ide lama, cara-cara lama yang dulu kita bangga-banggakan, yang dulu mungkin berhasil membuat kita jadi sukses. Kita mungkin perlu segera punya hal-hal, ide-ide yang baru, cara-cara yang baru. Karena faktanya begini, sama seperti kalau saudara beli TV terbaru 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu saudara beli TV yang paling baru, saudara bawa masuk ke dalam rumah. Kira-kira hari ini, TV itu jadi apa? Jadi apa? Masih jadi TV, betul ya? Tapi apakah masih berfungsi baik? Mungkin tidak. Mungkin sudah nggak nyala lagi. Mungkin cuma sudah jadi pajangan aja. Saya kenal seseorang di rumahnya punya TV yang makan tempat menurut saya, tapi dia nggak mau buang. Anak-anaknya sudah suruh buanglah, ganti yang baru. Dia nggak mau buang, sudah nggak nyala lagi, saudara. Kalau dia bilang kenapa? Ini adalah tanda dulu papa pernah sukses ada TV, beli TV ini. Zaman itu TV yang paling mahal, yang semua tetangga nggak punya, semua kenalan nggak punya, kita punya. Tapi anak-anaknya ngomong, aduh sudahlah, buanglah. Capek bersihinnya. Saudara mungkin punya cara-cara lama, ide-ide lama yang saudara dulu yakin dulu buat saudara sukses, buat saudara berhasil. Mungkin sudah waktunya kita tidak boleh pegang itu terus, kita perlu tinggalkan itu. Karena apalagi Tuhan selalu ngomong berkat baru yang Tuhan sediakan bagi kita setiap hari. Itu hanya dapat kita terima melalui cara-cara baru atau ide-ide baru. Yesus ngomong begini loh. Ini Yesus yang ngomong, bukan saya. Kalau kita punya kain lama yang sudah koyak, lalu kita tambal sama kain yang baru. Kalau saudara nggak pernah ngejahit kain, mungkin nggak ada bayangan. Ya kan? Saya dulu pernah melakukannya waktu masih kuliah. Jadi saya punya bayangan begini, waktu kain lama sudah rapuh, udah jelek, sudah bolong, lalu saudara sayang, masih enak dipakai, lalu saudara mau tambal bagi kain yang baru, yang terjadi adalah apa? Begitu saudara pasang, ditambal, pertamanya kayaknya berhasil. Tapi begitu sudah berjalan beberapa hari, saudara bakal menemukan yang koyak tadi bakal kembali koyak.
Dan akhirnya terbuang semuanya. Yesus ngomong begini, kalau kamu punya anggur yang baru, jangan disimpan di tempat anggur yang lama, kantong yang lama. Mengapa? Kalau kantong yang lama, saudara masukin anggur yang baru, kantong yang lama ini nggak bakal tahan. Lama-lama dia bakal hancur, bolong. Lalu akibatnya kantongnya terbuang, anggurnya juga terbuang. Tuhan tahu kita itu selalu butuh hal-hal yang baru, ide baru, cara yang baru. Dan kita kembali ke poin yang pertama tadi, saudara. Tuhan itu sumber dari segala sesuatu kok. Termasuk Tuhan itu adalah sumber dari hikmat yang kita butuhkan setiap hari. Saudara cuma perlu minta kepada Tuhan. Dan Tuhan ngomong begini, Tuhan tidak bakal pernah tidak memberi kepada orang yang meminta hikmat. Ada amin? Tuhan tidak bakal pernah menahan-nahan kepada orang yang meminta hikmat daripada dia. Saudara perlu tahu, Tuhan bakal selalu kasih kepada kita ide baru. Tapi sekarang masalahnya begini, ada banyak orang yang tidak mau atau anti dengan ide-ide baru, cara-cara baru, karena merasa dulu berhasil kok, dulu jalan kok, dulu bisa kok jualan ini, dulu bisa kok kerja ini. Tapi sekarang segala sesuatu sudah berubah. Dan kita perlu ikutin. Dan ini poin terakhir, saudara, yang penting. Sesungguhnya kita mungkin nggak sadar bahwa kita tuh punya banyak sampah dalam pikiran kita. Atau kita sadar, tapi kita tidak mampu buang itu sendirian. Saudara perlu tahu, cara terbaik untuk membuang sampah pikiran adalah tidak melakukannya sendirian. Karena seringkali kepahitan tadi, atau dendam tadi, atau fitnah tadi yang kita rasa, itu rasanya terlalu berat untuk kita pikul sendirian. Seringkali perlu orang lain, orang terdekat kita yang melihat di mata kita, lalu berkata sama kita, ini perlu kau buang. Karena itu Tuhan selalu berkata, jangan hadapi sendirian. Biarkan ada orang yang bantu saudara, angkut sampah-sampah itu keluar dari pikiran saudara. Jangan memilih sendirian, hiduplah dalam komunitas, bergabung di komsel. Pastikan saudara punya sahabat rohani. Jangan cuma sahabat ngopi-ngopi. Jangan sahabat main game. Jangan cuma sekadar sahabat untuk happy-happy, fun-fun. Tapi pastikan saudara punya sahabat rohani, sehingga saudara punya orang terdekat yang bisa jadi rekan kita untuk membuang sampah. Jangan jadikan malah mereka tempat kita lempar-lempar sampah. Saudara. Jangan lalu kita ngomong kasar, ngomong yang nggak benar, lalu saudara lalu kita bilang, sorry, tadi aku lagi stres. Sorry, nggak maksud. Jadikan mereka rekan kita buang sampah. Jangan sendirian. Saudara. Saudara perlu tahu, Tuhan tidak pernah mengharap kita itu sendirian kok hidupnya. Karena itu diciptakan Adam, lalu ada Hawa. Diciptakan banyak orang di sekitar kita. Cuman sekali lagi, saudara harus pastikan begini. Saudara harus pastikan orang-orang yang bersama dengan saudara adalah orang-orang yang dekat dengan saudara, tetapi bukan orang-orang yang suka bawa sampah ke dalam hidup saudara. Pastikan mereka adalah orang-orang yang mau sama-sama jadi rekan saudara. Angkut sampah dari pikiran saudara, keluar dari pikiran saudara. Jangan malah punya teman yang bawa sampah masuk ke dalam pikiran saudara. Jangan punya teman yang kalau saudara cerita, aku dibencinin sama wong itu. Wah, aku dibencinin sama Musa Ming Ming itu loh. Lalu Albert jawab, oke, kita pecahin ban mobilnya besok. Celaka kalau saudara punya teman gitu. Jangan punya teman yang saudara pikir, aku sudah capek nih hidup ini, stresnya, cak mana lah ngurusin ini. Lalu teman saudara bilang, oke lah, kalau gitu sama-sama aja kita. Sama-sama ngapain? Bunuh diri. Habis hidup saudara. Pastikan saudara punya teman, orang, sahabat yang bisa membawa saudara keluarkan sampah dari pikiran saudara, bukan bawa masuk sampah dari pikiran saudara. Sekali lagi saudara, dunia itu berubah dengan sangat cepat.
Kita perlu berubah juga, menjadi terus relevan dengan zaman. Tetapi Tuhan ngomong kita nggak boleh berubah dengan cara sama persis seperti dunia. Kita tidak boleh memikirkan apa yang menguntungkan kita, apa yang lebih nyaman, apa yang lebih mudah. Yang kita harus pikirkan adalah soal kehendak Tuhan. Tuhan bilang, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Saya yakin saudara tahu persis, saudara perlu baca Alkitab setiap hari. Saya berdoa setiap kita melakukannya, karena itu adalah sesuatu yang penting, makanan rohani saudara. Karena kalau saudara nggak makan rohani, jangan salahkan siapa-siapa, saudara lesu rohani. Tetapi dengan itu pun, latih saudara punya dua filter ini. Saudara punya sumber, selalu ingat sumber, dan selalu ingat untuk buang sampah. Amin saudara? Amin. Saya berdoa untuk kita, saudara bakal terus bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan apa yang sempurna. Karena saya selalu ingat kutipan ini. Saya lupa dari film apa, antara Harry Potter atau film apa. Bahwa di zaman sekarang, pilihannya itu bukan lagi benar dan salah. Pilihannya di zaman sekarang adalah apa yang benar dan apa yang mudah. Begitu dibilang mudah, kayaknya kan nggak salah. Betul? Pilihan zaman sekarang adalah begini, bukan lagi bedain apa yang benar sama yang salah. Kalau dulu kita gampang, oh ini benar, ini salah. Sekarang dunia tawarkan kita begini loh, ini yang benar, ini yang mudah. Mari, kita nggak tergoda dengan itu. Kita melatih diri kita, memperbaharui pikiran kita terus. Memperbaharui pikiran kita terus. Dan melakukan dua filter yang Tuhan berikan pada kita ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami minta tolong kepada Engkau Tuhan, supaya berikan pada kami hikmat yang kami butuhkan, untuk selalu menjadi orang-orang yang lebih baik, bukan cuma secara dunia, tetapi juga di mata Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, supaya kami bisa terus berjuang, untuk hidup sesuai kehendak Allah, menyenangkan Tuhan, bukan cuma sekedar mencari apa yang mudah, apa yang gampang, apa yang cepat, kami bisa terima dari dunia ini. Yang memohon belas kasihan Tuhan, supaya kami terus-menerus mengalami Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa bersaksi bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu baik bagi kami, dan kami mau membagikan kasih Tuhan yang sudah kami terima kepada siapapun. Ini kami Tuhan Yesus, ini hati kami. Kami rindu untuk kami bisa terus berkembang, tambah sukses, tambah maju, tambah hebat, supaya kami bisa mempermuliakan Tuhan lebih baik lagi. Ini hati kami Tuhan Yesus, tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Nanti saya berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan berkati kita semua.